Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di sharing session untuk bagaimana pengalaman saya mengisi pengajuan untuk memperoleh sertifikasi keahlian kompetensi khusus atau SK3 pendamping usaha terdampak pandemi COVID-19. Hari ini, alhamdulillah, kita sudah membahas ke unit kompetensi yang ke-9 atau unit kompetensi yang terakhir. Saudara-saudara, mudah-mudahan sudah mampu mengisi form yang ke-1 sampai dengan form yang ke-8 dengan baik. Dan mudah-mudahan pada pengisian unit kompetensi yang ke-9 ini teman-teman tidak banyak kesulitan. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin karena bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri. Baik teman-teman, kita akan mulai petunjuk teknis pengisian untuk pengajuan sertifikasi keahlian kompetensi khusus atau SK3 pendamping usaha terdampak pandemi COVID-19. Seperti biasa, saudara-saudara harus mengisi terlebih dahulu identitas di blanko atau form yang sudah disediakan. Ada nama lengkap, kalau Anda berasal dari BDS, tuliskan BDS-nya. Kemudian kalau perorangan tidak perlu. Kemudian saudara-saudara bisa menuliskan nomor HP atau WA. Kemudian bagi yang mempunyai, silahkan ditulis nomor register nasional. Bagi yang lupa, ya silahkan hubungi bagian kelembagaan. Atau yang ingin mengajukan untuk mendapatkan nomor register nasional, nah nanti akan ada pembahasan khusus. Isi korwilnya atau provinsi mana, kemudian pordanya, itu nama kota atau kabupatennya. Baik, saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian, unit kompetensi yang ke-9 ini diharapkan saudara-saudara mengirimkan bukti atau mempunyai kemampuan melakukan evaluasi pelaksanaan jasa pendampingan setelah masa pandemik atau pada masa pandemik seperti sekarang, gitu ya. Tentu aja untuk bisa melakukan evaluasi pelaksanaan jasa pendampingan itu ada banyak cara. Nah, untuk unit kompetensi yang ke-9 ini dipandu dalam sebuah form atau sebuah template. Template-nya adalah SKK PUTP ABDSI UK 9T01. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, seperti yang di bawah ini. Oke, kita akan bahas template ini. Ya, dalam template ini yang sebelah kanan di sini diisi kota, provinsi, kemudian kalau misalnya kotanya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau kabupaten mana, nah, silahkan. Kemudian saudara-saudara bisa mengambil contoh satu UKM aja dalam satu kasus, gitu ya. Atau kalau misalnya rumit banget, ya UKM-nya misalnya ada beberapa sektor bisnis, ya diambil satu sektor aja. Yang mudah kita mengevaluasi. Jadi untuk bisa melakukan evaluasi pelaksanaan jasa pendampingan itu, saudara-saudara harus mempunyai ukuran atau yang kita lakukan itu terukur. Jangan semua tiba-tiba nambah lagi dan seterusnya.
ini dulu yang kita bahas apa gitu ya. Jadi sangat terukur. Oke, sebutkan nama lengkap, NIK-nya, kemudian nomor KK, email, nomor HP, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan seterusnya. Ini diminta ambil satu contoh saja UKM dan satu sektor aja. Apakah boleh sama dengan UKM yang 1-8? Boleh. Apakah berbeda 1-8? Boleh juga. Jadi boleh sama, boleh berbeda. Nah, yang selanjutnya, saudara-saudara isi tentang verifikasi usahanya. Di verifikasi usaha ini, saudara-saudara bisa lihat apakah dia termasuk yang kita dampingi itu adalah klasifikasi usaha kecil atau termasuk klasifikasi usaha menengah. Ini bukan berdasarkan jenis badan hukumnya. Yang kita golongkan di sini adalah berdasarkan omsetnya. Kalau klasifikasi itu ada yang berdasarkan badan hukumnya itu ada yang perorangan, ada CV, ada PT, ada BUMD, ada koperasi, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya PT-nya masih kecil omsetnya, ya kita masukkan dia dalam klasifikasi kecil. Kalau PT-nya memang udah besar, ya kita klasifikasikan sudah besar atau menengah gitu ya. Kalau besar bukan dampingan kita. Oke, jadi klasifikasinya sudah jelas. Nah, silahkan lihat pedoman untuk menentukan undang-undangnya, untuk menentukan besar dan kecil atau menengah ya. Kemudian silahkan tulis jenis usahanya, apakah dia kerajinan, kerajinannya berupa aksesoris, atau kerajinannya berupa makanan gitu ya. Maksudnya membuat produk-produk apa? Bukan kerajinan, tapi mungkin industri makanan, makanannya apa gitu ya. Nah, itu bisa jenis usahanya atau warung atau apa gitu. Terus masukkan di sini jumlah karyawannya sudah cukup jelas. Kemudian masukkan juga produk yang dijual. Ini produknya yang dijual itu ya yang memudahkan untuk mengevaluasi adalah saudara. Nah, apakah semua tipe, apakah misalnya cukup tasnya dengan tipe dan lain sebagainya, itu cukup. Ambil salah satu sampelnya. Kalau mau semua juga nggak apa-apa, jenis yang mau dijualnya itu. Nah, tambahan di sini kira-kira adalah keunikan dari usahanya. Misalnya dia sudah memperoleh sertifikasi halal atau dia sudah mendapatkan peringkat nasional, pernah penghargaan dan sebagainya, atau dia juga sudah ke generasi kedua, ketiga, keempat gitu ya. Jadi yang bisa jadi kekuatan maupun kelemahan itu di usaha ini itu apa aja yang bisa Anda masukkan. Atau dia adalah anak perusahaan apa gitu, bisa masukkan ke catatan tambahan. Jadi lebih banyak informasi yang kita gali atau catatan-catatan ini yang nanti akan mempengaruhi pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa pendampingan. Ya, verifikasi usahanya sudah jelas. Yang berikutnya adalah kita membuat verifikasi terhadap dampak. Maka, saudara-saudara diminta untuk melihat bagaimana permintaan pasar. Apakah permintaannya menaik atau menurun, berapa persentasenya daripada bulan kemarin atau tahun kemarin atau yang dari biasanya, itu berapa sih menurun atau naiknya. Karena pada saat yang pandemik itu bukan berarti semuanya menurun, ada semuanya yang naik juga gitu ya. Terus apakah proses produksinya terganggu? Ya, ini kalau kita lihat pada usaha kecil menengah yang kita dampingi atau usaha mikro gitu ya kita dampingi. Nah, sebagai contoh apakah bahan bakunya mengalami terganggu? Bisa jadi bahan bakunya mengalami terganggu tapi SDM-nya tidak gitu loh. Artinya apa? Bahwa SDM-nya jumlahnya itu cukup. Tetapi bahan bakunya terkendala karena di beberapa daerah melakukan PSBB sehingga tidak
datang gitu. Ya, mungkin bisa juga SDM-nya terganggu bukan dari jumlah tetapi kemudian tidak banyak volume kegiatan yang dilakukan. Yang berikutnya adalah dilihat dari alat produksinya, apakah alat produksinya meningkat ataupun mengenali kendala sehingga misalnya spare part-nya juga susah diperoleh dan seterusnya dan seterusnya. Di sini saudara bisa melihat pada perusahaan dagang dan jasa tidak ada proses produksi, tetapi tadi ya penjualannya, kata permintaan pasarnya. Nah, tapi bisa Anda lihat di sini kalau di perusahaan dagang ataupun jasa itu bisa dilihat saudara-saudara dari jalur distribusi. Apakah distribusinya terganggu, stoknya terganggu, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dampak lain. Dampak lain ini saudara isi terhadap usaha yang kita dampingi itu dari yang proses produksi maupun pasar apa dampak yang lainnya. Biasanya bukan uang kas yang menipis ya, tapi juga cash flow-nya yang terganggu. Banyak pembayaran, kemudian apalagi musim lebaran, banyak harus kasih pinjaman gitu-gitu. Sementara pemasukan sedikit. Nah, cash flow-nya bagaimana? Kemudian dampak lain dari persediaannya seperti apa? Kalau misalnya persediaannya yang misalnya bertahan dalam waktu yang relatif singkat, otomatis juga menjadi masalah ya. Gitu. Kalau untuk persediaan yang dalam jangka panjang kan bisa saja. Misalnya di bidang pertanian wis waktunya panen gitu ya. Kalau cabai atau sayuran gitu kan ya nggak bisa gitu. Kita keringkan ya. Jadi itu ada dampak-dampak yang mesti akan mempunyai dampak yang berbeda. Kemudian saudara bisa melakukan analisis pasar dengan melihat persentase target yang dituju dari pasar tersebut. Misalnya dengan menjual online atau pre-order atau mungkin bukan di showroom tapi apa namanya di marketplace ya online tadi ya, atau Anda memang pasarkan secara manual melalui media sosial gitu ya, door-to-door-nya bisa seperti itu. Kemudian Anda periksa analisis proses produksinya, apakah tadi mengurangi jumlah karyawan karena tidak mampu membayar, karena selama ini pakai bulanan, atau memang harus menambah karyawan, misalnya pada saat APD dan lain sebagainya mendapatkan kontrak dan harus tercapai produksinya, sehingga ini memerlukan tambahan tenaga kerja, mesin, dan seterusnya. Kemudian tadi bisa kita lihat juga apakah kemarin kita lihat apakah termasuk dalam kategori merah atau dalam kategori hijau. Ya. Yang berikutnya kita lihat verifikasi potensi. Potensi pasar, kita lihat pasar itu ternyata memerlukan kebutuhan alat-alat kesehatan di masa corona. Sehingga kita perlu melakukan optimal atau tidak verifikasi potensinya, apakah produksinya tadi sudah, aset produksinya tadi sudah optimal atau belum optimal, atau perlu penambahan atau perlu pengurangan. Ini adalah verifikasi potensinya. Tapi Anda tuliskan ya di sini bukan kayak saya ya, tapi pilih salah satu kemudian dijelaskan. Uang kasnya menipis atau meningkat atau uang kasnya macet dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana resiko bencananya. Nah, kalau APD kemudian untuk minuman kesehatan dan seterusnya malah risiko bencananya bisa jadi kecil. Tetapi untuk yang lain-lainnya bisa jadi lebih besar gitu ya. Selama protokol atau pelaksanaan kegiatan itu dilakukan. Jadi ini Anda analisis ya, kemudian Anda tuangkan di sini. Ya ini kalau ini verifikasi ini memang agak mikir ya.
karena kita akan memberikan solusi atau malah jalan keluar terhadap upaya mengatasi dampak daripada pandemik. Kemudian saudara-saudara di kolom E, saudara-saudara simpulkan seperti ini. Apakah rencana realisasinya adalah menambahkan usaha baru atau membuat produksi baru, atau sekarang malah beralih gitu ya, atau menambah jenis gitu ya. Itu ada tuangkan di kesimpulan rencana resiliensi. Nah, saudara masukkan di sini. Sehingga kesimpulan untuk kebutuhannya adalah ternyata kalau untuk produksi masker tadi perlu ada tambahan SDM karena mungkin bentuknya itu tidak biasanya yang kita kerjakan gitu. APD itu bentuknya berbeda sehingga kita menambah pengetahuan SDM, membuat pola gitu ya. Atau dukungan modal dan seterusnya. Tapi ini diuraikan kebutuhannya. Misalnya untuk catatannya adalah Anda perlu sekali dibantu misalnya analisa keuangannya untuk rencana realisasi ini. Karena usaha yang baru itu bukan hanya langsung kita kayak gambling gitu ya, pemenuhannya berapa, atau ini usaha yang bisa bertahan berapa lama, apakah ini akan sementara aja, apakah akan mengganti induk gitu ya. Jadi perlu misalnya di sini sebagai catatan perlu dibantu untuk analisa keuangan atau perencanaan keuangan. Jangan sampai Anda sudah pinjem, sudah dananya macet, gitu, usahanya sudah ini tambah macet lagi tanpa adanya perencanaan seperti itu. Nah, kalau sudah silahkan saudara-saudara di sini tulis nama konsultannya dan dibaca sekali lagi, ditimbang-timbang, dibaca lagi, ditimbang-timbang. Kalau sudah Anda simpan kembali. Oke, kira-kira itu untuk pengisian unit kompetensi yang ke-9. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengisi ini dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe kalau channel ini bermanfaat ya. Sekali lagi ya, di subscribe ya, di share juga. Nah, dikasih bocoran juga teman-temannya yang ingin belajar gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.